Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Kurniawan dengan NIM 21087158. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, lebih tepatnya kepelatihan olahraga. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan hasil presentasi saya, yaitunya tentang kewirausahaan sosial, yang mana pada wirausaha sosial yaitu wirausaha yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Istilah sosial adalah istilah yang dikenal oleh wirausaha dunia bernama Wildreten pada tahun 1972, yaitu seorang yang mengenalkan wirausaha di seluruh dunia. Dan perlu kita tahu bahwasanya wirausaha sosial sangat berperan penting di tengah-tengah kalangan masyarakat banyak. Bukan hanya pada sosial charity saja, tetapi bahkan mampu melakukan perubahan demi perubahan, kemampuan demi kemampuan, digma demi paradigma yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial pada kalangan masyarakat, sehingga mereka dikasih perjuangan. Sehingga dari perjuangan itu mereka menjadi industri, sehingga mereka mampu berjuang untuk menjalankan kondisi-kondisi sosial tersebut. Kita coba lihat lebih jauh lagi, seperti Profesor Klaus Schwab di tahun 1998 menyampaikan bahwasanya. Kemudian berkembang pula Muhammad Yunus tahun 1974, yang mana kewirausahaan sosial berkembang pesat yang didorong oleh orang-orang yang memiliki jiwa sosial dan memiliki yang sangat kuat dan luas dan tinggi, bahkan sampai ke penjuru dunia, dalam rangka mengatasi kemiskinan yang ada di kalangan masyarakat banyak, atau dalam rangka memberantas yang namanya kemiskinan dengan cara memberikan sedikit penyampaian untuk mereka agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka. Dan di dalam wirausaha juga terdapat nilai-nilai bisnis di dalamnya. Wirausaha sosial menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem negara tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian pendapat Bostén, yang mana dia pernah menyampaikan pendapat pada tahun 1998, yaitu dia menyampaikan bahwasanya wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide yang baru dan kuat. Brikenkopf juga menyatakan bahwasanya wirausaha sosial adalah seseorang yang berani mengambil risiko atas nama orang-orang yang dilegani oleh organisasi. Jadi, orang-orang yang berwirausaha itu adalah orang-orang yang berani mengambil risiko yang sangat besar, baik itu risiko kegagalannya atau risiko-risiko lain yang akan mereka hadapi. Mereka berani, tanpa rasa ragu mereka akan terjun langsung ke dalam bisnis usaha, dan mereka tidak akan pernah memikirkan atau takut dengan risiko-risiko yang akan menimpa mereka. Yang ada di pikiran mereka itu sebagai wirausaha itu pesimis. Yang apa yang dinamakan dengan pesimis, yaitunya bagi mereka dan yang ada di pikiran mereka itu tidak akan ada yang tidak bisa di dunia ini selagi kita berusaha, dan tidak akan mungkin apa yang kita laksanakan
tidak membuahkan hasil, karena pada dasarnya apa yang kita tanam itu yang kita panen. Jadi apa yang kita perbuat maka itu yang akan kita terima. Jika kita melakukan suatu usaha secara maksimal maka hasilnya juga akan maksimal. Dan ada lagi menurut Brikev lagi, yakni adalah proses keterlibatan, proses inovasi, proses adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian memulai secara bersama-sama, menunjukkan karya, bukan sekadar mimpi atau omongan, tetapi mereka mewujudkan hal yang mereka bicarakan secara kenyataan atau mereka jadikan sesuatu jadi kenyataan, yaitu berani rugi untuk kepentingan orang-orang. Oke. Dan pembahasan berikutnya yaitunya yang dijadikan sebagai pelopor definisi dari social entrepreneur ya tadi itu adalah pendapat yang diangkat oleh Div pada tahun 1998, yaitu ia mendefinisikan bahwasanya entrepreneur adalah aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial, yaitu segala sesuatu yang dilakukan itu berhubungan dengan sosial. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam wirausaha ini kita tidak dapat melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita harus menjalaninya sesuai dengan struktur yang ada sebagai wirausaha, sebagaimana telah disampaikan oleh para pendahulu dari wirausaha seperti Div. Dan kita melakukan kewirausahaan itu perlu kita ketahui juga memiliki di dalam usaha tersebut juga terdapat 4 elemen dasar atau elemen penting yang harus ada. Yang pertama yaitunya social value. Social value itu lebih disebut dengan nilai sosial, yang mana wirausaha sosial memiliki peran dan fungsi sosial yang terkait dengan ekonomi yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, civil society, yaitu kewirausahaan yang membutuhkan peran masyarakat seperti masyarakat sivil atau masyarakat setempat secara luas atau secara umum, secara menyeluruh, dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial yang ada. Yang selanjutnya itunya elemen ekonomi activity. Elemen ekonomi activity ini yaitunya kewirausahaan sosial harusnya mengembangkan keseimbangan sosial dengan aktivitas bisnis. Dia harus menyeimbangkan antara keseimbangan sosial dengan aktivitas bisnis. Karena yang namanya kewirausahaan tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan, tetapi fokusnya adalah kepentingan sosial masyarakat. Namun yang namanya wirausaha pasti mereka akan mencari keuntungan. Yang pertama kali dicari di dalam usaha itu adalah keuntungan, laba. Tidak mungkin seorang melakukan wirausaha hanya untuk melakukan rugi, itu tidak mungkin. Jadi apapun yang mereka lakukan, walaupun lebih kepada sosial, pasti di dalam hal yang lagi dia rancang atau yang dia lakukan kepada masyarakat banyak, pasti pada ujung-ujungnya itu mencari keuntungan. Karena yang namanya wirausaha itu tidak semuanya, tidak ada yang gratis. Di dalam wirausaha tidak ada yang gratis. Namun mereka melakukan tersebut dengan tujuan utamanya yaitunya memperhitungkan dan
menjadikan masyarakat ini jauh dari yang namanya kemiskinan, terlantar. Jadi pada dasarnya atau kesimpulannya yaitu kita dalam melakukan wirausaha sosial ini memang kita melakukan wirausaha sosial kepada masyarakat untuk menyampaikan motivasi, ya menyampaikan sesuatu kepada masyarakat agar mereka bisa berpikir atau melakukan sesuatu yang dapat membantu mereka agar tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka sekitar. Namun, ketika kita menyampaikan tersebut, kita juga dapat melakukan promosi-promosi seperti produk-produk yang akan kita jual. Sehingga disitulah kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Namun, dalam mendapatkan keuntungan tersebut, kita juga fokus kepada tujuan utama kita, yakninya untuk kepentingan sosial masyarakat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang tepat atau salah, saya mohon maaf karena saya juga mahasiswa yang lagi dalam proses belajar. Jadi kalau ada kata salah itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.